Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Kita kalah Bang Adi. Ya, laga persahabatan. U20, timnas kita U20 kalah. Ya. Gimana menurut Bang Adi itu? Dari segi permainan dan segala macamnya. Bung Indra Safri itu Ya, pelatihnya. dua kali nih ya. Dua kali kalah. Ya, lawan Jordania. Dan itu kan di kandang kan? Ya, 1-0. Terus lawan Suriah 2-0. Heeh. Kayak saya lihat permainannya Indonesia hampir sama kayak lawan AFF kalau saya lihat. Oh, waktu turnamen AFF Ya, itu ya. artinya masih kurang tenang. Terus Passingnya gimana? ya seperti itulah yang kita bahas kemarin ya. kurang lah, Pas. masih ya, Passingnya kurang pas. masih gimana ya, kayak ragu-ragu gitu. Terus main mengandalkan sayap. Efektif nggak itu? Nggak efektif. Nggak efektif sama sekali. Terus di depan gawang masih ragu-ragu, masih grogi. Itu udah finishingnya kurang. Padahal berapa kali kesempatan, dan di pertandingan Yordania kan dapat penalti tapi gagal. Oh, ya, jadi yang nendang itu siapa? Welber ya? Ya. Siapa? Ya, Welber ya? Ya. Jadi Jahdim. Secara keseluruhan belum semaksimal mungkin saya lihat. Jadi ya sekelas lawan Yordania yang harusnya kita bisa menang lah, padahal dapat penalti dan mereka bermain 10 orang yang juga masih belum memanfaatkan peluang sehingga kita kalah 1-0. Lawan Jordania itu kan di Piala Asia kita bantai 4-1 kan? Iya. Terus di U23 sempat pernah ketemu nggak? Nah itu pernah, sebelumnya pernah, tapi kemarin yang kita menang telak itu 4-1 di Piala Asia. Piala Asia bahkan ya. U23 itu ya? Ya. U23-nya kan? Ini U20-nya ya? Jadi ya raport merah lah untuk nanti. Kita kan lagi sebentar ajang Piala Asia juga. Asia yang U20-nya ya kan. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan lebih bagus lah. Nah ini Bung Tangkas, saya mau tahu, kita aja kayaknya bahas apa? U20 nih. Ini yang biasanya yang bahas, yang kritik kita yang Indonesia kalah. Ya Bung Cole, si fans Arsenal itu tuh nggak keluar-keluar. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Terutama Cole ya. Terutama itu Bung Cole karena Bung Cole itu kan masih mengharapkan local pride kan. Ini kan lokal, Mas. Ya, buktinya hasilnya kan nggak karuan-karuan kayak ini, walaupun ini persahabatan. Iya, walaupun persahabatan, tapi ya kita harus bagus lah mainnya gitu. Walaupun persahabatan ya harus bagus, tapi ya benar. Misalnya kalau persahabatan gitu kan memang kebanyakan artinya ngetes pemain. Iya, ngetes pemain. Cuman kan kita memang tidak bisa menilai dari hasil kalau persahabatan ya. Ya, hasil benar. Mungkin nomor berapa. Tapi dari permainan. Dari permainan, strategi yang diberikan jalan apa enggak ini. Ya. Itu sebenarnya permainannya menurut Bang Adi gimana kemarin? Kurang, makanya saya bilang tadi, kurang sekali. Di pertahanan masih ragu-ragu, ngoper ke temennya masih bingung. Terus passingnya juga, kontrol bola juga parah, ya kan? Ada peluang di depan malah kemana-mana. Seperti anak SSB jadinya yang baru belajar. Jadi makanya itu kita membahas U20 itu ya seperti membahas Ligue 1 jadinya kan, karena hampir lokal semua kan. Iya, hampir lokal semua. Iya kan. Cuma Jahdim Welber itu mainnya di mana sih? Mainnya di Sao Paulo, Brasil kan. Sao Paulo ya. Ya, Sao Paulo. Rafael juga main waktu lawan Suriah tapi belum bisa juga. Belum bisa gini. Tapi dia dia masih di bangku cadangan. Bukan pemain inti langsung line up gitu, bukan. Nah, itu udah makanya. Ya mau enggak mau kita memang harus mengkritiknya begini. Kalau udah namanya pemain lokal kita susah untuk bersaing gitu loh, ya kan? Ya, memang dari pembibitan kita harus memang benar-benar dari awal jangan lagi kayak tahun-tahun dulu titip sebenarnya pemain. Ini masih bibit kok sebenarnya, cuman sudah apa ya?
sudah mau ajang entar lagi loh di beberapa tahun sudah dipakai. Memang ajang selanjutnya yang lebih bergengsi kan. Ya padahal lawan Jordania ya balik lagi nih mengenang beberapa tahun yang kemarin kita dilatih STY menang 4-1. Lawan Suriah kita menang 2-3-nya juga menang di Piala Asia lagi. Menang 1-0 di tempat netral lu artinya bukan di sini, bukan di Indonesia, bukan di kandang kita. Jordania 4-1 di Qatar waktu itu ya. Mainnya bagus lah gitu. Nah, keren kan? Keren. Itu ya memang sih ada beberapa pemain naturalisasi kan, iya, makanya Hapner itu masih main Nathan Soaon. Jadi berani dong bilang kalau lokal yang sekarang ya maksudnya ya, mudah-mudahan bibit nanti bisa dimaksimalkan sama Pak Erik ya sebagai ketua PSSI. Yang sekarang tuh memang kalau kasarnya nih ngomong nih susah diandalkan. Susah diandalkan. Sampai saya ragu-ragu loh ngomong. Takut dibully lagi kan. Tapi ya mau enggak mau ya, gimana dong? Iya. Kritik memang harus penting. Terus jadi kalau menurut Bung Tangkas sampai di umur U20 lah kita bilang perlu masih naturalisasi. Perlu lah, masih perlu ya. Kalau mau. Ya kalau pemainnya ada mau ya. Ya dari segi permainan bagus. Terus mencari prestasi. Ya, naturalisasi harus. Ini kan anak asuhnya si Indra Safri ini kan kemarin menang AFF. Oke, kita hargai. Oh ya waktu. Ya kan. U20. Ya pokoknya. Pokoknya tim ini kan dapat juara AFF. Ya, juara AFF. Ya tapi itu kan masih tingkat ASEAN. Oke, kita hargai, saya hargai itu secara pribadi, saya hargai itu juara AFF. Nah setelah keluar dari ASEAN ya seperti ini lah. Iya. Kita kan nggak tahu Suriah, Yordania itu pakai pemain inti apa enggak? Dia pakai pemain inti pasti dia. Nah itu udah mungkin kita nggak tahu kan. Ini kan itu enggak pemain intinya. Lebih parah lagi kan, lebih parah lagi. Itu maka kita perlu naturalisasi untuk saat ini. Mudah-mudahan bibit nanti bisa apa namanya benar-benar dimaksimalkan, diandalkan nanti untuk depan. Untuk jenjang ke depan kan. Sintayong sudah tidak ada nih Bang Adi. Dia sudah pulang kampung. Iya benar. Tapi yang saya nggak habis pikir ya, sambutan apa sih namanya kalau di bandara itu? Ya mengiringi kepergiannya dia ke kampung itu kok. Salut. Itu kok bisa banyak kali ya? Salut banget karena kecintaan pendukung kan, loyalitasnya dia. Benar-benar. Karena luar biasa itu. Ya karena Sintayong prestasinya mengukir sejarah banyak. Bukan prestasi yang harus ada piala gitu, bukan. Itu sebuah prestasi juga meningkatkan rank FIFA, meloloskan kita ke kualifikasi round 3. Terus kita ke Piala Asia sampai perempat final, semifinal lah. Terus banyak lah. Menang lawan saya balikin lagi, menang lawan Jordania, menang lawan Suriah. Nah, kalau gitu apakah perlu itu? U20 dilatih sama Sintayong? Enggak, kan udah ada pelatih baru yang nanti kan. Vandenberg itu kan U23. Iya. Ya kan. Ya kalau istilahnya mau, ya nggak masalah. Pak Erick Thohir juga ngasih kontrak. Karena masalah kan. Nanti para dedemit yang lain nanti lagi nyerang U20. Aneh ya, kenapa Mas? Saya anehnya gini. Kenapa saat Sintayong melatih timnas, ya nggak timnas senior atau timnas U20, timnas apa aja yang dilatih sama Mas Sintayong, dikritik, ya kalah, dikritiknya luar biasa. Sedangkan kalau pelatih ya lokalnya kita gitu lah, mohon maaf ya memang kayak Indra Safri atau siapa yang lainnya gitu, jarang ada yang komen. Iya sih, nggak ngerti saya juga itu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Iya kan? Ya kalau saya memang, kalau saya bilang kayak kemarin laga persahabatan Indra Safri ya buruk saya bilang. Buruk sebenarnya. Belum maksimal. Kalau pelatih lokal, pelatih lokal, pemain lokal itu memang bisa bersaing cuman di tingkat ASEAN. Iya. Itu pun
benar-benar apa ya, kayak perjuangan banget. perjuangan yang luar biasa. Itu pun perjuangan luar biasa. Perjuangan banget. Bahkan senior kapan pernah juara nggak? Apa? AFF? Belum Belum pernah kan? belum pernah Belum pernah ya? belum pernah Yang paling sering kan final. Kalah terus di mentoknya final. final runner up terus. Ya jadi memang benar-benar kalau udah ngomongin lokal, pemain lokal atau pelatih lokal, Ya. level kita di ASEAN. Kembali Yes. lagi itu pun harus memang benar-benar Berjuang apa ya, keras. berjuang keras di ASEAN. Iya. Kalau ditanya misalkan jujur ditanya mau prestasi, mau dari segi permainan bagus, Ya kita perlu naturalisasi yang saya bilang perlu tadi. realisasi, Dan perlu orang luar. Benar-benar apa ya, dari pembibitan kita yang umur U15, U17 itu memang harus benar-benar digenjot gitu loh. Jangan sampai titipan pemain terus. Kalaupun ada orang, wah Tangkas nggak pro lokal, Bukan. mau apa namanya mengagung-agungkan orang luar. ya. Gimana coba? Udah dikasih Nggak bisa bukan kan lokal. bukan mengagung-agungkan. Kita perlu Kita gini aja lah, fair fair lah. aja ya. Kita perlu kan. Kita fair dengan fakta yang sudah ada, Nah, ya kan? benar. Oh kita nggak mampu, nggak mampu dari pembibitan kita Ya. nggak mampu. nggak mampu untuk Dan Asia pun nggak mampu, Iya, cuma dan- di ASEAN aja ya. naturalisasi itu kan bukan larangan, bukan hal yang negatif kan. Jadi ya, dia masih darah Indonesia. Iya, Dia darah Indonesia, dia masih punya keturunan Indonesia, iya. mau membela tanah air Solo. Contoh misalnya Bung Takas nanti punya anak, gitu kan, berlatih itu di sana misalnya di Belanda atau di mana gitu, di Inggris, lama di situ gitu. Balik lagi kan nggak masalah. Iya sih. Kalau saya nih misalnya punya anak tinggal diam di sana lama, terus saya latih, terus balik ke Indonesia, sama aja. Sama aja sih Kan sebenarnya. gitu sebenarnya. Yang penting masih darah Indonesia. Ya kecuali naturalisasi yang misal mohon maaf nih, misal kayak Mark Klok itu kan memang bukan Dia kan syaratnya terpenuhi di sini 5 tahun. ya kayak Greg gitu kan. Iya. Itu naturalisasi Greg memang juga bukan. 5 tahun di sini. Terus Gonzales yang gitu kan, Iya, itu sama baru juga. benar-benar baru naturalisasi yang bukan darah Indonesia. Kalau ini kan istilahnya dia memang udah darah. darah Indonesia. Bung Adi, kembali lagi ke Sintayong, Bung Adi. Oke. Sintayong kemarin ketemu loh sama Menteri Ya. Olahraga ya kan? Olahraga yang Pak Dito. Pak Dito yang apa mendampingi pelatih kita Sintayong pulang ke Mantan Korea. pelatih kita. Ya, mantan pelatih kita ke Korea. Cuman gini, kenapa nggak ketemu sama Pak Eri Thohir? Nah, itu Hah? saya kurang tahu. Katanya waktu ketemu sama asisten pelatihnya Kim Jong Jin Jin itu Jong Jin. ditinggal Kim Jong Jinnya Sama siapa? sama Pak Erick Thohir, karena Pak Erick Thohir ada keperluan. Maksudnya gimana? Saya nggak tahu ini. Nah, Kim Jong Jin mau ketemu sama Pak Erick Thohir buru-buru dia Menjadwalkan maksudnya. nggak menjadwalkan. Udah ketemu? Udah ketemu terus Oh. Pak Erick Thohirnya bilang sih, maaf saya lagi ada urusan untuk ini pemain Indonesia gitu, langsung masuk mobil langsung berangkat. Pak Erick Thohirnya Oh, itu ada di berita. ada Ya. Berarti gimana kesannya itu, kayak itu memang beneran ada dia jadwalnya nah, itu kebentur kurang apa, tahu kan. sengaja menghindar itu? Nah, kurang tahu juga. Apa malas ketemu itu kan? Kurang tahu juga. Berarti Kurang itu Kim Jong Jin itu ketemu Pak Erik itu mendadak gitu. Nggak mendadak, memang ada acara memang buat kan pelepasan Hmm. acara pelepasan kepanitiaannya Sintayong. Heeh. Nah, habis itu tuh mau keluar, Kim Jong Jin ketemu sama Pak Erick Thohir cuma sebentar. Pak Erick Thohir bilang, ya maaf saya ada. Oh, berarti udah sempat ngobrol sebentar. Langsung masuk mobil langsung berangkat. Nggak dapat lama lah. Oh, iya. Nah, saya ini Pak Menteri yang datangnya bagus. Kenapa nggak Sintayongnya yang ketemu sama Pak Erik tuh? Ya ada kok nantinya di dalam ruangan tuh ada. Ada Sintayong. Ada. Udah waktu udah conference
acara perpisahannya STY. Oh, ya 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 ya, ya. Nah, mungkin Kim Jong Say Un goodbye itu. ya, Say Kim Jong goodbye Un ya. mau ngomong sama Pak Erick Thohir udah buru-buru Hmm, pulang ada acara. ada cara. Yang enggak saya habis pikir itu ya benar-benar sampai bandara, terus Esko PSSI juga kayaknya enggak ada ya? Ada ya? nggak lihat sih tuh Pak Dito, siapa lagi waktu itu ya? Pokoknya jajaran PSSI apakah ada? Karena Kayaknya nggak ada deh. iya Iya kayaknya kan? nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Ya gini, Mungkin karena udah memang ada acaranya mereka untuk perpisahan waktu sebelum hari ke bandara, mungkin udah itu aja, mungkin nggak lagi sampai ke nganterin ke bandara gitu. Mungkin ya. acaranya itu terakhir sudah. Cuman gini nih Bung Adi, di bandara itu kok bener-bener banyak warga kita yang artinya apa namanya? Ultras sebenarnya. Melepas yang mendukung gitu Ya. loh. Ya kan? Ultras Garuda ya itu ya. Lupa ya. Kayaknya sih iya kayaknya. Nah, Makanya itu karena rasa terima kasihnya kita terhadap Sintayong, karena jasanya juga, karena kecintaannya para pendukung gitu. Mungkin masih apa ya, masih cinta lah. iya. Ya, cinta loyalitas bagaimana Sintayong. Iya 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 iya. Ya. Saking besarnya mereka sampai menemani Sintayong mau berangkat ke Korea Sampai akhir ya. ya, sampai akhir. Itu luar biasa Ya. Itu hebatnya Sintayong yang mampu menarik perhatian Ya, rakyat kita tuh kan. jujur kalau saya bukan mungkin dibilang ternak STY lagi. Kalau saya masih bagus Respect, lah, masih respect sama Sintayong. Ya, yang saya nggak habis pikir, masa cuma hal yang apa terjadi salah miskomunikasi aja di dalam itu menjadi pemecatan STY. Ya kalau saya bilang nggak gimana ya, nggak etis kalau ibaratnya. Kalau pemecatan kemarin nggak etis, terus memang sih itu haknya PSSI ya. Karena kenapa? Dalam masih kepemimpinan STY di tanggal 25 Desember itu kan masih STY megang, belum ada berita apa-apa. Kenapa Pak Erick Thohir datang ke Belanda nyari pelatih baru tanpa koordinasi STY? Nah, itu yang aneh menurut Kalau saya. sah-sah aja sih menurut saya itu. Kalau saya menurutnya aneh. Kalau mau milih pelatih baru atau mencari pelatih baru kan nggak perlu konfirmasi ke pelatih lama. Artinya kan ibaratnya kita konfirmasi bahwa jobnya mulus tinggal segini gitu. Kenapa masih ditugaskan untuk melatih? Gitu. Untuk negosiasi itu gimana? Mau tahu? Negosiasi apa? Kan itu pesangonnya dia kan dinego itu sama PSSI. Oh, saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Artinya sudah menemukan. Ya kalau intinya kan kalau udah sudah kemarin ada pertemuan, udah deal berarti udah ada deal-dealannya. Ya, udah pergi berarti udah deal itu. Udah ada deal-dealannya. Tinggal ditransfer aja kan sama PSSI. Tinggal masuk rekening aja. Dia mau liburan katanya itu. Siapa? Sintayong dulu. Sintayong liburan ke Korea, langsung balik lagi. Nggak tahu, ditanya sama wartawan katanya ada negara, nggak ada negara lain nggak yang menawari jadi pelatih. Ya, dia bilang ada tapi dia belum mau. Ya, dia masih nunggu Indonesia U20 kayak. Nganti Indra Safri ya. Enggak, kalau memang dia mau, PSSI mau ya apa sih sebenarnya. Ya, genjot. Dia tuh orang berpengalaman sebenarnya, jujur ya. Walaupun dari segi taktik saya nggak suka juga. Dari segi ini kalau saya suka kedisiplinan suka. Oke, itu bagus. Saya cuma taktik aja nggak suka. Seperti pemain-pemain gitu kan. Yang namanya ingin mencari kemenangan, ya harus nyerang. Minimal kan selang-seling lah. Serang, kalau kita ini balik lagi bertahan. Bukan bertahan aja terus serangan itu menjadi hal yang kedua, itu enggak. Tetap serangan itu ada paling enggak menguasai permainan dan menyerang itu sebenarnya tujuan untuk mencari kemenangannya itu. Iya. Itu sebenarnya.
kecuali misalkan kita ngomongin di grup ini kan. Lawan Jepang seperti oke. Ya kalau lawan Jepang Dimaklumi karena kan kualitas Jepang wow. Ya sudah di atas, jauh dari bagian bumi dan langit ya. Nah. Kita akui aja itu. Terus kalau lawan Cina, lawan Bahrain. Buktinya lawan Arab setelah diintervensi mungkin ya. Iya, Sama pemain sama semua mungkin dari Sintayong akhirnya dia mampu Nah. bukan mampu, mau akhirnya. Akhirnya kita bisa Kayaknya 3-5-2 waktu itu. 3-5-2. Waktu lawan Arab itu. Ya, di mana Marcelino menjadi pemain tengah. Ya kan sukses akhirnya, Ya. menang 2-0. Telak lagi menangnya kan. Menang 2. Menangin 2-0 tanpa balas. Enggak bisa ngapain itu Arab. Tapi itu tuh bertahan juga loh. Ya kombinasi lah intinya, tidak Ya. semata-mata fokus ke bertahan aja. Ya, seperti Bung Tangkas bilang karena Arab Saudi juga waktu itu mainnya jelek. Dan memang Arab Saudi nggak bagus sebenarnya. Ya. Biasa aja. 11-12 sama kita. Ya, Jadi, kalau dibilang kualitasnya jam sekarang ya. Untuk sekarang bahkan kalau omongin benar-benar benar-benar di atas kertas gitu ya, jauh kita lebih baik. Ya kan? Ya. Dia itu ya Arab itu ya menurut saya ya. Dia itu dia sudah mendapatkan chemistry karena dia sudah lama latihan, artinya lama pemainnya bergabung gitu. Kalau kita kan memang comot-comotan. Artinya setiap pertandingan ada nambah 1, nambah 2, nambah 1. Jadi chemistry-nya tuh kalau ngomong chemistry ya masih menang Arab pasti. Ya udah itu kita tinggal persamakan gini aja. Persamakan chemistry, konsep permainan. Ya, udah jadi dah. Iya. Kita sudah kalau mau nih kita ngomongin atas rata-rata aja. Kita tuh cuman di bawah Jepang, Korea, ya Jepang, Korea, Iran. Ya Iran masih di bawah lah kita. Itu aja sih. Mungkin Uzbekistan bagus benar. Kalau saya masih di bawah kita, masih di atas, masih di bawah kita. Yang setara itu paling Australia. Dengan kita. Setara lah, artinya Bani bilang setara. Coba dari segi apa? Pemain di luar banyak. Ya. Kan? Di luar banyak. Arab cuma 1. Ya kan? 1 ya? Ya, bahkan sama dengan Korea Selatan loh kita. Ya, Korea Selatan. Gininya. Pemain kita yang ke abroad gitu ya, ke Eropa ya. Sama loh. Ya. Ya Jepang oke, jangan ngomongin Jepang. Jepang itu tuh hampir semua tuh. 90% tuh. Ya. 80-90% di luar semua tuh. Dan bahkan jadi top Eropa ya, lagi. Grade S tuh semua, grade A, grade S. Apa grade S apa? Di atasnya A kan? S. Oh, S sama gitu ya. Ya. Itu. Kita setara dengan Korea untuk jumlah pemain yang cuman memang kalau dari segi kualitas memang dia lebih jauh, lebih bagus. Lebih bagus karena kita juga pemain-pemain kita ya mainnya Korea Selatan ya maksudnya, bukan Korea Utara. Kalau pemain kita juga gimana ya? Di luar negeri itu kan juga ada yang masih betah di bangku cadangkan, mainnya di U20 masih, terus nggak reguler, cuma beberapa aja yang reguler. Iya. Terus mainnya bukan di kasta tertinggi, masih tengah-tengah, ada yang di bawah. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia memang bisa maju. Pasti. Dengan harus maju. Patrick. Ya mudah-mudahan dengan kepelatihan Patrick Kluivert ini dengan jajarannya bisa memberikan hasil yang lebih daripada STY. Iya, benar. Kan karena penggantian STY kan harusnya jadi lebih bagus, ya kan? Ya kalau lebih buruk ya ngapain diganti kan gitu ya. Kalau lebih buruk balik lagi tuh STY. Dicari yang lain. Gitu. Kan ada yang banyak coba ngambil si A, si B, pelatih ini. Ya kalau sekelas Pep Guardiola kalau pemainnya kita yang kayak kemarin dia sama aja. Mungkin Pep juga ngelihat kan, Pep Guardiola juga ngelihat kualitas, ngelihat semuanya dah dilihat. Paling dianya juga nggak mau juga. Ya kan? Daripada dia menjatuhkan gininya dia, namanya dia, kan mendingan nggak mau. Masih banyak loh Pep, masih banyak klub-klub yang ya misalnya kan. Tapi katanya mau melatih negara juga ya.
Ya mungkin dia udah bosan nanti klub. Ya tapi kan bukan Indonesia juga kan. Iya pasti yang negara yang elit-elit lah. Spanyol gitu kan banyak. Ya mungkin Spanyol oke lah Spanyol. Jadi mudah-mudahan lah Patrick Kluivert, Denny Lansar, Alex Alex Pastur bisa mengangkat jauh di bawah di atas Sintayong. Ya, kan itu yang diharapkan. Ya, diharapkan dan menjadi kenyataan. Ya, mudah-mudahan. Oke Bang Adi, terima kasih banyak. Ya. Ya, kita akhiri. Saya Tangkas. Jadi, ciao. ciao.